Hai hai para sadulur barai dimanapun kalian berada, para pecinta kasur alias kaum rebahan. Kembali lagi bersama alur gue 13 yang pastinya gak ada duanya. Kali ini alur gue 13 akan membawakan cerita serial televisi drama kriminal Britania Raya yang dibuat oleh Stephen Knight, berlatar di Birmingham di negara Ratu Elizabeth berada. Film menceritakan tentang keluarga mafia Shelby setelah berlangsungnya Perang Dunia I. Daripada banyak cincong, mending langsung saja kita simak ceritanya. Di awal cerita, diperlihatkan ada perempuan Chinese yang sedang menggendong bayi. Dan dilihatkan pula seseorang laki-laki yang menunggangi kudanya berjalan di sebuah gang. Saat laki-laki ini lewat, orang-orang pun bersembunyi ketakutan. Dan diperlihatkan kembali dengan perempuan Chinese tadi. Ternyata perempuan itu adalah seorang mbah dukun. Inilah tokoh utamanya, Thomas Shelby. Kuda itu pun dengan segenggam serbuk merah mbah dukun mulai meniupkan serbuk itu setelah komat kamit, lalu baca mantra dan kemudian disembur. Lalu Thomas pun pergi meninggalkan tempat itu dan menyuruh agar memasang taruhan ke kuda itu yang bernama Monaghan Choi yang akan berlomba di pacuan kuda. Lalu pengeksploitasi keluarga mafia Shelby pun dimulai. Latar cerita bermula di Birmingham tahun 1919. Setelah ritual kudanya, Thomas pun kembali ke rumahnya dan terlihat ada anak kecil bernama Finn. Finn ini adiknya Thomas. Dan rumah itu pun bersambung dengan ruangan bisnis ilegal judi pacuan kuda keluarga Shelby. Diperlihatkan kembali babangnya Thomas yang bernama Arthur Shelby yang ingin menyeburnya seperti mbah dukun tadi. Arthur yang tidak suka Thomas memiliki hubungan dengan orang Chinese karena itu akan menimbulkan masalah dengan Billy Kimbers yang seorang pebisnis pacuan kuda legal. Scene berganti dengan diperlihatkan seseorang pria yang sedang menangani kasus perampokan senjata BSA. Dan data-data itu menunjukkan bahwa Arthur Shelby yang merupakan geng Peaky Blinders dan Thomas Shelby sebagai tersangkanya. Begitupun dengan seseorang bernama Freddie Thorne yang merupakan pemimpin kaum komunis di Bolshevik yang ingin ditangkap. Lalu Thomas yang diperlihatkan memasuki sebuah bar dan bertemu Freddie, yang ternyata Thomas dan Freddie adalah teman masa kecil. Tiba-tiba datanglah seseorang yang mengamuk di bar itu yang bernama Danny. Danny ini adalah teman seperjuangan Thomas waktu perang di Prancis dan Thomas pun berhasil menenangkan Danny. Setelah itu terlihat pula perempuan yang sedang memarahi laki-laki yang bernama John Shelby. Ini merupakan adiknya Thomas dan perempuan itu merupakan bibinya Thomas yang bernama Polly. Lalu diperlihatkan kembali keluarga Shelby yang sedang berkumpul membahas tentang seseorang yang di kereta tadi. Ternyata dia adalah seorang kepala polisi yang dikirim untuk menangkap komunis. Tanpa sepengetahuan mereka, kepala polisi itu ingin menangkap mereka juga karena Thomas sudah merampok senjata BSA. Lalu Polly dan Thomas terlihat di gereja, yang mana Polly menanyai tentang perampokan senjata BSA yang dilakukan Thomas. Faktanya bahwa itu bukan perampokan melainkan keteledoran bawahan Thomas yang mengambil peti berisikan senjata-senjata BSA. Dan Polly menyarankan agar membuang senjata-senjata itu, tapi Thomas menolaknya sebelum bulan purnama. Kemudian terlihat Freddie sedang bertemu dengan perempuan, yang faktanya perempuan itu adalah Aida Shelby. Dan mereka memiliki hubungan asmara secara tidak langsung. Mereka memiliki masalah karena Thomas tidak merestui hubungan mereka dengan Freddie yang seorang komunis bahkan pemimpinnya. Karena saat di pertemuan keluarga Shelby diketahui bahwa kepala polisi itu datang untuk menangkap komunis, otomatis itu akan menjadi masalah bagi keluarga Shelby. Scene pun berganti dengan diperlihatkan seorang perempuan Irlandia yang ingin menjadi pelayan di bar itu. Tapi pemilik bar itu menolaknya karena dia adalah seorang perempuan dan cantik parasnya.
Tapi perempuan itu meyakinkan dengan suaranya dan mulai bernyanyi. Akhirnya pemilik itu memperkerjakan perempuan itu. Lalu diperlihatkan kembali dengan kepala polisi yang dikirim ke Small Head sedang memarahi bawahannya dan mengenalkan anggota polisi baru. Kemudian diperlihatkan kembali dengan Arthur bersama AWW di bioskop Alur Gue 13. Tiba-tiba ditangkap oleh polisi dan dibawalah Arthur ke hadapan Inspektur Campbell dan mulai diinterogasi olehnya menanyai perihal perampokan senjata BSA. Walaupun babak belur, Arthur tetap tidak menjawab karena Arthur tidak mengetahuinya sama sekali dan Inspektur Campbell pun melepaskannya. Kemudian diperlihatkan pelayan baru bar itu yang bernama Grace dan Thomas pun memesan minumannya kepada Grace. Lalu Grace pun diperingatkan oleh pemilik bar itu agar tidak berurusan dengan Thomas Shelby. Dan terlihat pula Arthur yang sedang diobati oleh Aida dan Polly. Dan Thomas pun datang. Arthur pun mengatakan bahwa Inspektur Campbell dikirim oleh Tuan Churchill untuk menangkap yang merampok senjata BSA. Dan Inspektur Campbell menawarkan untuk bekerja sama dengannya. Scene pun berganti dengan Danny yang mulai gelisah kembali dan tidak sengaja membunuh seorang laki-laki Italia. Kedua saudara itu melihat Danny yang membunuh saudaranya. Kemudian di tempat lain terlihat Tuan Churchill dan Campbell sedang membahas soal perampokan senjata itu dan menyarankan agar Campbell berhati-hati karena di Inggris berbeda dengan tugasannya di Belfast, yang mana kalau di Inggris jika ada mayat yang mengapung di sungai akan segera muncul di koran. Malam harinya, Thomas menemui Paman Charlie dan membahas soal menyembunyikan senjata itu. Besoknya diperlihatkan Grace dengan Inspektur Campbell. Faktanya bahwa Grace merupakan mata-mata Campbell. Dan di sini, geng Peaky Blinders itu dipimpin oleh Thomas bukan Arthur. Di sisi lain, orang Italia yang saudaranya dibunuh menyuruh Thomas untuk membunuh Danny. Dan Thomas pun kembali ke kantornya. Dan Arthur memarahi Thomas karena sudah menyarankan agar orang-orang bertaruh dengan kudanya bernama Monaghan Choi. Tapi Thomas mempunyai maksud lain, yaitu saat 3 kali kuda itu menang berturut-turut Arthur, setelahnya kuda itu akan sengaja dikalahkan dan untung besar. Malam harinya diperlihatkan dengan Paman Charlie yang membawa jasad Danny. Dan ternyata Danny tidak meninggoy, melainkan itu rencana Thomas agar Danny bisa memata-matai urusannya di London. Lalu diperlihatkan kembali dengan Polly yang menanyai pemindah senjata itu, dan Thomas pun sudah memindahkan senjata itu. Kemudian episode 1 pun bersambung. Sebelumnya di Peaky Blinders, kepala kepolisian Campbell yang datang di Small Head yang ingin menangkap keluarga Shelby dan komunis, kemudian Thomas yang berhasil memindahkan senjata itu, lalu Grace yang ternyata seorang mata-mata Inspektur Campbell. Ya kher, daripada banyak cincong mending langsung saja kita slebeu Peaky Blinders Season 1 Episode 2. Film diawali dengan Thomas dan Arthur, kemudian John yang menemui keluarga Lee dan bertemu Johnny yang mantan teman militernya di Prancis. Lalu Thomas pun melihat kuda putih yang ingin dibelinya, dan saat Thomas ingin membeli kuda itu, Thomas ditertawakan keluarga Lee dan keributan pun pecah. 3 orang keluarga Lee babak belur oleh 3 Shelby. Dan scene pun berganti dengan diperlihatkan Inspektur Campbell yang mengumpulkan bawahannya untuk menangkap para komunis. Dan pada saat yang bersamaan, Freddy dan Aida Shelby sedang melakukan penanaman pohon duren montong. Diperingatkan oleh bawahannya bahwa tempat itu sedang digerebek oleh polisi. Lalu Freddy dan Aida Shelby pun berhasil kabur dan sesaat kemudian polisi mengobrak-abrik kamar itu. Lalu polisi menemukan resep tablet zat besi untuk Aida Shelby. Kemudian Aida Shelby yang diarahkan agar bersembunyi di rumah perempuan yang bernama Donovan, dan Freddy yang pergi keluar kota.
Lalu diperekam kembali dengan Inspektur Campbell yang menemui Polly di gereja dan mulai menggeledah tempat itu dengan bawahannya dan meminta agar Thomas segera menemuinya pada hari Jumat. Dan saat Thomas dan saudaranya pulang, mendapatkan tempatnya yang sudah hancur. Lalu Thomas menemui Polly dan Thomas pun diberitahu agar segera menemui Inspektur Campbell. Tapi Thomas menolaknya dan Thomas ingin membalas Campbell terlebih dahulu. Kemudian Thomas pun mulai memerintahkan semua orang agar mereka membakar foto raja mereka dan memanggil wartawan agar mencatat kejadian ini. Yang karena dengan ini raja pun tahu kenapa mereka membakar foto rajanya. Kemudian Inspektur Campbell yang berada di kantornya mendapatkan telepon dari atasannya yaitu Tuan Churchill dan memperingatkan Campbell agar tidak gegabah karena kejadian pembakaran foto raja sudah terbit di koran-koran. Dan kabar koran apapun yang membuat malu Sri Paduka selalu ditanggapi terlebih dahulu. Akhirnya Campbell pun tidak berani beroperasi secara terang-terangan kembali. Lalu diperekam kembali dengan Polly yang menanyai Aida dan menemukan fakta bahwa Aida Selby sedang mengandung anak si Freddy. Ingat dengan resep zat besi untuk Aida, ternyata resep itu tidak berhasil untuk membendung cairan ganas yang mengejar sel telur. Nah, pergi ke Indomaret sih. Dan Polly pun menanyai siapa laki-laki yang menghamilinya. Dan Aida Selby pun mengakuinya bahwa Freddy yang menghamilinya. Dan kita tahu bahwasannya si Freddy telah kabur dari kota. Dan Aida yakin Freddy akan kembali lagi. Kemudian scene beralih dengan Thomas yang menemui Charlie untuk mengambil kudanya. Dan Charlie pun memperingatkan Thomas karena sudah berurusan dengan keluarga Lee. Karena kejadian keributan kemarin membuat pernyataan perang dengan keluarga Lee. Saat Thomas membawa kuda itu dan melewati bar, Grace melihat Thomas dan Grace sengaja menyiram air yang hampir mengenai Thomas. Thomas pun berhenti dan menawarkan Grace agar ikut dengannya di balapan pacuan kuda. Kemudian Thomas pergi ke bisnis ilegalnya dan Polly memanggilnya lalu menceritakan semuanya tentang adiknya yang bernama Aida Selby dan diperlihatkan Aida yang sedang berada di bioskop. Lalu menanyakan perihal ayah anak itu dan ya, Freddy lah yang menghamili Aida. Lalu Thomas pun kembali ke kantornya dan Polly datang memarahi Thomas karena sudah berani berurusan dengan Billy Chambers yang seorang pebisnis pacuan kuda legal. Dan Polly pun memberikan surat ke Thomas untuk mengabarkan Freddy bahwa Aida hamil. Tapi Thomas malah membakar surat itu karena Thomas menyangka bahwa Freddy mendekati Aida bukan karena cintanya, sayangnya, sukanya, melainkan karena senjata itu dan revolusinya. Lalu scene pun beralih dengan Thomas dan Campbell yang membicarakan soal senjata-senjata BSA yang hilang. Dan Campbell pun sepakat bekerja sama dengan Thomas dengan syarat polisi tidak boleh mengganggu bisnis keluarga Selby dan mengabaikan operasi ilegal judi pacuan kudanya. Lalu membujuk kepala Inspektur Gloucestershire agar anak buahnya membiarkan saat mereka beraksi. Dan setelah itu, Thomas akan memberikan senjata-senjata itu dan Campbell akan mendapatkan penghargaan dan berjanji agar Freddy yang seorang pemimpin komunis tidak akan kembali ke kota itu lagi. Kemudian terlihat Grace yang disarankan agar bisa mendekati Thomas lagi. Di sisi lain, Thomas yang marah karena kudanya dikutuk oleh keluarga Lee lalu membunuhnya dengan ditembak tepat di kepalanya. Setelah itu, Thomas pun pergi ke bar dan bertemu Grace dan menyuruh Grace untuk menghiburnya. Happy or sad? Sad. Okay. But I warn you. Already broken. Besoknya, saat Aida mau keluar kota dengan kereta, ternyata di sana sudah ada Freddy yang menunggunya dan Freddy melamar Aida di tempat itu. Tapi Freddy tidak mau keluar kota, dia ingin tetap stay di Birmingham dan Aida pun mengikutinya. Lalu diperlihatkan di bar saat sedang asik-asiknya ngobrol ngalor ngidul, tiba-tiba Billy Chambers datang dan ingin mempertanyakan kudanya Thomas yang berpacu tanpa seizin Chambers dan ingin membunuh Thomas. Tapi cerdiknya Thomas, dia membuat masalah dengan keluarga Lee tanpa bukan alasan, melainkan agar bisa bekerja sama dengan Billy Chambers. Karena
Kimbers pun mempunyai masalah dengan keluarga Lee. Dan Thomas menawarkan agar mereka bekerja sama supaya keluarga Lee, Thomas lah yang mengurusnya. Dan Kimbers pun mempertimbangkannya. Oke, Peaky Blinders Season 1 episode 2 pun bersambung. Sebelumnya, di Peaky Blinders, Thomas yang berhasil bekerja sama dengan Billy Kimbers dan Inspektur Campbell. Lalu Aida Selby dan Freddy yang akan segera menikah. Daripada banyak cincong, mending langsung saja kita jebret. Ini dia Peaky Blinders Season 1 episode 3. Film diawali dengan diperlihatkan Thomas yang sedang berjalan menuju bar dan memesan teh serseri kepada Grace. Kemudian datanglah anggota tentara Republik Irlandia kepada Babang Thomas untuk membeli senjata-senjata itu. Di sisi lain, Grace menguping pakai hidungnya pembicaraan mereka. Setelah obrolan itu selesai, Babang Thomas pun menghampiri Grace agar membeli gaun merah untuk menghadiri balapan pacuan kuda. Dan diperlihatkan kembali dengan Freddy dan Aida Selby yang ingin menikah. Scene pun beralih dengan Inspektur Campbell dan Sersan Moss sedang membicarakan tentang anggota tentara Republik Irlandia yang ingin membeli senjata-senjata itu kepada Thomas. Kemudian diperlihatkan kembali dengan Grace yang sedang mengikuti anggota tentara Republik Irlandia tadi. Dan Grace pun tertangkap gerimis hujan yang lebat. Lalu tanpa disadari, Grace membunuh salah satu anggota tentara Republik Irlandia tersebut. Di sisi lain, Polly dan Thomas yang membicarakan pernikahan Aida dan Freddy akan berlangsung. Dan Polly memberi informasi bahwa Aida dan Freddy tidak mau meninggalkan kota. Lalu Thomas menyuruh Polly agar bisa mengurus Aida dan Freddy untuk segera mungkin angkat kaki dari kota ini, atau Thomas yang akan mengurusnya. Kemudian diperlihatkan kembali Sersan Moss dan Inspektur Campbell yang sedang membiarkan pembunuh terhadap anggota tentara Republik Irlandia itu. Di sisi lain, Polly yang sedang menemui Freddy dan Aida agar segera mungkin keluar dari kota ini dan memberikannya uang pecahan Zimbabwe bergambarkan Odading Iron Man. Tapi Freddy yang terbiasa dengan budaya Eropa kulon tidak serta-merta langsung menyetujui itu. Kemudian diperlihatkan dengan Grace dan Campbell yang membicarakan tentang informasi yang selama ini Grace mata-matai. Di sisi lain, terlihat Thomas yang mendatangi Tuan Zhang untuk membeli jas. Dan tidak sengaja bertemu dengan Billy Kimbers yang ternyata Billy juga ingin membeli jas di toko itu. Dan Thomas memberitahu Billy Kimbers bahwa keluarga Lee akan datang beramai-ramai di balapan pacuan kuda besok untuk merampok bandar taruhan Billy Kimbers. Kemudian diperlihatkan Freddy yang berorasi mendoktrin para buruh agar mogok kerja. Keesokan harinya, Thomas membeli bar itu untuk Arthur. Dan bar itu resmi menjadi milik keluarga Selby. Buah kentang jatuh dari pohonnya dan malam pun tiba. Saat Thomas ingin menaiki mobilnya, Thomas dihampiri oleh Sersan Moss dan memberitahu soal Freddy yang masih di kota ini dan membuat para buruh mogok kerja. Dan Sersan Moss mengetahui Aida dan Freddy sudah menikah dan menawarkan agar Freddy diserahkan kepadanya dan adiknya tidak akan dipenjara, atau dia yang akan menangkapnya dan adiknya juga akan dipenjara. Keesokan harinya, Thomas menemui Freddy dan mereka saling menodongkan pistolnya. Thomas merasa bahwa Freddy memanfaatkan adiknya untuk kepentingan politiknya. Tapi Freddy menyangkalnya bahwa dia benar-benar mencintai adiknya semenjak umur adiknya 12 tahun. Lalu Thomas pun pergi meninggalkan Freddy. Scene pun beralih dengan Thomas yang sedang nge-fly akibat mengkonsumsi Paramax dan Bontrexin. Dan Thomas pun mengingat masa lalunya saat perang di Prancis. Tiba-tiba, Denny pun datang menemui Thomas.
dan memberitahu Thomas bahwa orang-orang tentara Republik Irlandia mengira bahwa yang membunuh anggota mereka adalah Peaky Blinders. Lalu jeruk pun makan jeruk. Pagi berganti menjadi pagi. Tiba waktunya untuk kebalapan pacuan kuda Billy Chambers. Dan Thomas pun menjemput Grace yang dengan gaun merahnya dan Chaps pakai mobil. Anjir, yongles kali ya. Di sisi lain, Arthur dan Johnny memimpin Peaky Blinders untuk menghentikan perampokan di balapan pacuan kuda Billy Chambers. Kemudian sesaat sesampainya di tempat tujuan, Thomas dan Grace berdansa di depan Billy Chambers. Dan Billy pun melihatnya, ternyata Billy Chambers pun menyukai Grace. Dan begitupun Arthur dan yang lainnya mulai melakukan aksinya dengan menghentikan keluarga Lee yang ingin merampok di tempat itu. Dan mengambil semua uang taruhan itu, kemudian memberikannya kepada Thomas. Lalu Thomas pun mengembalikan uang itu kepada Billy Chambers. Dan Billy Chambers pun mempercayai Thomas supaya Peaky Blinders yang mengamankan arena balapan itu. Sebagai bayarannya, Thomas ingin agar 5 dari penghasilannya dan 3 tempat taruhan legal. Dan Billy Chambers pun mau bekerja sama dengan Thomas dengan syarat agar Billy dan Thomas barter pasangan. Dan Thomas pun mengiyakan. Setelah bertukar pasangan, Thomas dengan perempuannya Billy Chambers dan Grace dengan Billy Chambers berjalan masing-masing. Lalu Thomas yang mulai uring-uringan hatinya karena tidak tega dengan Grace yang akan diselebeu Billy Chambers. Kembali lagi ke Billy Chambers dan masuk begitu saja ke kamar Billy Chambers. Dan Thomas pun mengatakan kepada Billy Chambers dan mengatakan bahwa Grace mempunyai penyakit menular. Sehingga Billy Chambers pun tak jadi mencobai seblaknya Mang Imron. Kemudian Thomas dan Grace pun pergi meninggalkan tempat itu. Peaky Blinders Season 1 episode 3 pun bersambung. Sebelumnya di Peaky Blinders, Grace yang sudah berhasil mendekati Thomas dan Freddy yang mendoktrin agar buru-buru mogok kerja, lalu Thomas yang berhasil bekerja sama dengan Billy Chambers. Ya Her, daripada banyak cincong mending langsung saja kita selebeu. Film diawali dengan Freddy dan Ida Selby yang sedang hamil besar di London. Nah, makanya kalau misalkan apa-apa tuh Indomaret, ya jangan ke Indomaret, nggak ada pengaman. Tapi lebih baiknya lagi keep halal guys. Dan Freddy pun menemui aktivis komunis di kota London, kemudian memberikan 200 pound kepada aktivis itu. How much? 200 pounds. Kemudian di sisi lain terlihat Jeremiah yang memberikan informasi kepada Thomas tentang Freddy dan Aida. So good at getting away. Lalu Thomas pun kembali ke rumahnya dan saat hendak masuk ke rumahnya, Thomas melihat ada kereta kuda yang mencurigakan di sisi jalan. Setelah masuk ke rumah itu untuk menjemput Polly karena ada perkumpulan keluarga. Lizzie wants a meeting about a family matter. Kemudian Thomas dan Polly pun pergi dan tempat itu hanya menyisakan satu pegawai keluarga Selby. Benar saja, kereta kuda itu berisikan keluarga Lee yang ingin membalaskan kejadian di balapan pacuan kuda dan menghajar habis pegawai itu, lalu mengambil semua uang taruhannya. Di sisi lain, ternyata perkumpulan keluarga Selby itu membahas tentang John yang ingin menikahi Lizzie. Keluarga Selby lainnya pun menertawakan Johnny. Karena sebagai kita tahu bahwasannya Lizzie adalah karyawan Hotel Oyo dan Red Rose. Oh my God! Kemudian Finn datang memberitahukan bahwa mereka dirampok oleh keluarga Lee. Dan saat kembali ke rumah, terlihat pegawai itu sudah babak belur bin telur. Sesaat keluarga Selby memeriksa tempat itu, Thomas pun menyadari bahwa ada bom yang dipasang karena salah satu keluarga Lee mantan tentara Inggris saat perang di Prancis. Dan Thomas pun menyadari bahwa bom itu untuk Thomas saat mendapatkan kiriman peluru yang bertuliskan namanya. Lalu Thomas pun menuju mobilnya dan mendapati Finn yang sedang berada di mobilnya. Benar saja, bom itu berada di mobilnya. Dan Thomas pun melemparkan bom itu. Finn pun berhasil terselamatkan. So you should never pretend to be me.
Besoknya, Thomas dan Johnny mendatangi keluarga Lee membawa bendera putih, tandanya ingin berdamai. Kalau bendera kuning, tandanya orang meninggoy. Kalau bendera warna-warni, tandanya legit banget. Kemudian Thomas menemui pimpinan keluarga Lee yang ternyata perempuan dan memberikan tawaran untuk berdamai. Di sisi lain, Freddy yang sedang mandi junub mengobrol dengan Aida. Dan Aida menyadari bahwa uang itu diberikan kepada orang Rusia yang menyamar menjadi orang Prancis yang bernama Stanley Chapman. Kemudian terlihat Polly dan Thomas yang sedang mengobrol ngalor ngidul, yang mana Polly memberikan strategi yang ternyata Polly mempunyai alamat Chapman. Scene pun berganti dengan diperlihatkan Thomas dan Inspektur Campbell, yang mana Thomas akan memberikan alamat Chapman dengan syarat Inspektur Campbell membiarkan Freddy dan Aida meninggalkan kota itu, dan Campbell akan mendapatkan medali penghargaan. Lalu Campbell memberitahu Thomas bahwa dia akan dipecat karena Tuan Churchill tidak sabar lagi agar senjata-senjata itu ditemukan. Dan Thomas pun akan memberikannya setelah urusannya dengan Billy Kimber selesai. Lalu Campbell mengatakan, "Jika kau tak segera mengembalikannya, Thomas, dan aku dipecat, maka aku akan memastikan kau dan saudara-saudaramu akan dipukul kepalanya dengan palu dan sekop, dan adikmu yang perempuan juga tidak peduli dengan bayi yang dikandungnya. Satu-satunya yang selamat adalah Finn, tapi dia akan dipenjara dan dipindahkan ke tempat penjara dewasa, di mana penjara dewasa menyukai anak-anak sepertinya." Ngeri kali ya. That would be a dark day indeed, Mr. Shelby. Kemudian besoknya Campbell pun memeriksa alamat itu dan mendobrak rumah itu. Ternyata benar apa yang dikatakan Thomas. Di situ tempat Chapman, salah satu pembesar komunis asal Rusia. Saat Chapman diinterogasi, Campbell pun ternyata lebih memprioritaskan keberadaan Freddy dan Aida Shelby ketimbang sumber dana yang didapatkan oleh Chapman. Faktanya bahwa dia mengingkari perjanjiannya dengan Thomas. Lalu keesokan harinya terlihat Freddy yang mengunjungi makam ibunya, dan Polly pun juga berada di situ. Kemudian memberitahukan Freddy agar cepat pergi dari kota ini, dan memberitahukan bahwa Chapman sudah ditangkap dan membuat perjanjian dengan Campbell agar Freddy aman pergi keluar kota. Tapi Freddy menolak pergi. If you want me out of Birmingham, it'd have to be in a wooden box. Kemudian terlihat Timbers dan sekretarisnya yang berada di Small Head untuk menemui Thomas. Lalu Thomas mengajaknya masuk ke kantor bisnis pacuan kudanya. Kemudian Timbers pun memberikan kertas, yang mana kertas itu merupakan izin legal pacuan kuda. Dan ini pun untuk pertama kalinya keluarga Shelby mempunyai izin legal pacuan kuda. Lalu scene pun beralih dengan diperlihatkan Arthur yang sedang menghitung uang hasil pacuan kuda, dan ada Grace yang membawa peti berisikan rokok-rokok udut-udut hasil curian dan menanyai soal tempat penyimpanannya. Tanpa disadari, Arthur membocorkan rahasia strategi penyimpanan Thomas agar tidak bisa ditemukan oleh polisi. Di sisi lain, Campbell yang mendapatkan informasi dari Grace pun langsung melancarkan aksinya setelah mendapatkan tempat penyimpanan itu. Tapi, cuman hanya didapati rokok-rokok udut-udut dan ciu AO saja. Lalu malamnya Thomas menemui Grace dan mengajaknya ke gereja. Kemudian menawarinya untuk menjadi sekretarisnya, dan ada satu fakta terungkap di sini bahwa Babang Thomas menyukai Grace. Setelah menselebeu si Grace, dan Grace pun menerima tawaran Thomas. Besoknya Thomas menemui Lizzie perihal adiknya si John yang ingin menikahinya, dan terungkap fakta bahwa Lizzie sering pergi ke Jepang dan bercocok tanam padi dengan Thomas selama 2 tahun. Dan Thomas meminta Lizzie agar melakukan menanam padi ke Jepang lagi untuk yang terakhir kalinya, dan memberikan 8 pound, dan Lizzie pun menerimanya. Thomas pun mengusir Lizzie seketika dari mobilnya. Ternyata Lizzie belum berubah dan tidak pantas untuk adiknya. Ya iyalah, lebih enak jadi karyawan Hotel Oyo sama Ray terus ya. Di sisi lain, Grace yang melaporkan pekerjaannya yang memata-matai keluarga Shelby terhadap Campbell, dan terlihat ekspresi Campbell yang khawatir terhadap Grace karena Grace semakin dekat dengan Thomas setelah diangkat menjadi sekretaris Thomas. Kemudian diperlihatkan kembali dengan Thomas dan adiknya John yang memberitahukan perihal si Lizzie dengan kejadian kemarin yang terjadi, dan Thomas mengatakan,
Itu terserah kamu, John. Jika kau ingin menikahinya, pergilah. Tapi kamu harus tahu bahwa dia menyetujuinya. Artinya, itu pertanda bahwa si Lizzie belum berubah. Masih menjadi gadis Oyo dan Red Rose. Kemudian Thomas pergi menemui Grace agar Grace bisa mengirimkan surat untuk Aida Selby karena akan ada pertemuan keluarga. Setelah itu, Thomas pun pulang dan mendapati John di kamarnya, dan John pun ternyata tidak menemui Lizzie dan menerima saran Thomas agar tidak menikahi Lizzie. Kemudian Thomas memberitahukan John agar besok dia hadir karena akan ada hari besar, yaitu menuntaskan permusuhan mereka dengan keluarga Lee. Besoknya, Thomas dan John kemudian Arthur mendatangi keluarga Lee. Setelah bersiap-siap untuk menemui keluarga Lee, ternyata menuntaskan permusuhan dengan keluarga Lee itu dengan cara menikahkan John dengan gadis dari keluarga Lee. Awalnya John menolaknya, tapi setelah melihat gadis cewek cantik yang sangat jelita itu seperti Lucinta Luna, John pun menerimanya dan pernikahan John Selby dan Esme Lee pun dilangsungkan. Malamnya, keluarga Selby dan keluarga Lee pun mengadakan pesta pertanda bahwa kedua keluarga itu sudah resmi berdamai. Dan saat pesta itu selesai, tiba-tiba Aida kontraksi ingin melahirkan. Kemudian Thomas yang tahu Aida ingin melahirkan membolehkan Freddy untuk mendampingi Aida melahirkan, dan Thomas pergi ke bar. Lalu Grace pun ikut mengumpul bersama Thomas dan saudara-saudaranya di bar. Tanpa sengaja, Thomas memberitahukan Grace tentang kelahiran anak Aida. Singkat cerita, Aida pun melahirkan. Freddy pun datang menemui anaknya, tapi sesaat kemudian polisi pun datang dan menangkap Freddy. Lalu Polly pun langsung menemui Thomas dan mengatakan, "Bayinya laki-laki, Thomas. Tapi kenapa kau tega membiarkan polisi-polisi itu menahan ayahnya?" But the police came and took his father away. Dan Peaky Blinders Season 1 episode 4 pun bersambung. Sebelumnya di Peaky Blinders, John yang menikah dengan keluarga Lee dan Aida Selby yang akhirnya melahirkan anak laki-laki, dan Freddy yang berhasil ditahan oleh polisi. Oke, daripada banyak cincong, langsung saja kita minang deng lakakim nam suang lakakim nam deng. Ini dia Peaky Blinders Season 1 episode 5. Film diawali dengan diperlihatkan dengan Thomas dan Polly yang membicarakan soal Aida Selby, dan Thomas mengatakan bahwa bukan dia yang menjebak Freddy, tapi Polly tidak mempercayainya. But you can't swear on that, can you? Lalu Thomas menemui Grace yang sedang membuat sistem baru dengan mencatat semuanya di dalam buku harian. Lalu Thomas menandai di salah satu tanggal dengan bintang hitam, dan Grace menanyai tentang tanda itu. Tanda itu adalah tanda hari besar, di mana tanda itu dimaksudkan hari di mana keluarga Selby akan menghabisi Billy Kimbers dan komplotannya. Kemudian scene pun beralih dengan Arthur dan John yang mendatangi arena tinju dan tanpa sengaja bertemu dengan ayahnya. Lalu Arthur pun membawa ayahnya ke rumahnya. Dan faktanya bahwa anak-anaknya John dan Tommy dan adiknya yaitu Polly menolaknya untuk hadir kembali di keluarga itu karena anak-anaknya menganggap bahwa ayahnya belum berubah. Mungkin belum berubah jadi Aling Dharma, si butuh dari Gua Hantu, atau Pocong Mumun, atau Gogo Power Rangers ya guys ya. Kemudian Undertaker mengendarai motor Beat. Malam pun berganti pagi. Diperlihatkan Grace yang sedang menghitung pengeluaran bisnis keluarga Selby, dan Arthur pun datang ingin mengambil uang di kas kecil keluarga Selby. Saat Grace menghitung pengeluaran keluarga Selby, ternyata ada satu pengeluaran yang tidak jelas, yaitu setiap minggu keluarga Selby mengirim 10 juta mata uang Zimbabwe. Dan faktanya bahwa uang itu dikirim untuk Danny yang berada di London. Oh, I'm a ticket too.
Dan Grace penasaran dan menanyai Arthur kalau Danny masih hidup, lalu siapa yang dikubur di makamnya. Dan Arthur pun mengatakan kepada Grace, jangan, banyak urusan yang tidak ada kaitannya denganmu. Grace jangan pernah diam. Dan Arthur pun Dan Grace pun penasaran dan menanyai Arthur kalau Danny masih hidup, lalu siapa yang dikuburkan di makamnya. Dan Arthur pun mengatakan kepada Grace, jangan tanya urusan yang tidak ada kaitannya denganmu, Grace. Jangan pernah, paham? Dan Arthur pun setelah mengambil uang itu pergi, lalu menyuruh Grace agar tidak memberitahukan Thomas bahwa Arthur mengambil uang dari kas keluarga. Kemudian Grace pun mendatangi kuburan Danny. Dan scene pun berganti dengan Arthur menemui kembali ayahnya di area tinju. Lalu ayahnya menyarankan agar Arthur berinvestasi di Amerika lewat kasino, bukan Dono, bukan Indro. Gila Lundro. Arthur pun tergoda karena ditawarkan bisnis dengan masa depan yang cerah dan karyawan-karyawan hotel Oyo dan Red Rose. Oh my God! Lalu Arthur pun ingin membuktikan bahwa Arthur bisa seperti Thomas memulai bisnis dan berhasil. Setelah itu, ayahnya ingin merayakan itu dengan bertanding di arena tinju dengan Arthur. Lalu pertandingan pun terjadi. Sahaya aing nguci. Lalu pertandingan pun terjadi dan dimenangkan oleh ayahnya. Kemudian diperlihatkan kembali dengan Thomas dan seseorang yang ternyata adalah sepupunya orang tentara Republik Irlandia yang terbunuh oleh Grace. Yang mana sepupunya itu menganggap bahwa Thomas yang membunuhnya. Sepupunya ini bernama Burn, dan Burn mengetahui bahwa Thomaslah yang menyembunyikan senjata-senjata itu. Dan Burn pun mengaku bahwa dia dari organisasi yang berbeda dari organisasi lainnya. Dan dia ingin agar senjata-senjata itu diberikan kepadanya. Jika tidak diberikan, maka Thomas akan dibunuh dan keluarganya pun dibantai habis. Dan Thomas pun mengetahui dia bukan orang yang sembarangan. Dan Thomas ingin bernegosiasi. Kalau harganya sepadan, maka Thomas akan memberikan senjata-senjata itu. Kemudian diperlihatkan dengan Inspektur Campbell dan Thomas membicarakan soal laki-laki itu. Dan Inspektur Campbell memberitahu Thomas bahwa pria itu bernama Malachi Burn, yang merupakan Letnan Kolonel Tentara Republik Irlandia Cabang Armagh Selatan, yang merupakan buronan polisi-polisi Inggris yang salah satu paling dicari. Dan Thomas menanya perihal siapa yang memberitahu Inspektur Campbell keberadaan Freddy. Dan Inspektur Campbell pun menjawab bahwa Thomaslah yang memberitahukan keberadaan Freddy melalui orang-orangnya. Di sisi lain, Arthur memberikan ayahnya segebok fulus untuk memulai bisnisnya pada hari Jumat agar menemui ayahnya di pelabuhan. Kemudian terlihat Grace yang berada di bar dan Thomas yang tiba-tiba masuk ke bar itu. Ternyata itu adalah waktunya bernegosiasi soal harga senjata-senjata itu dengan Burn. Dan Thomas menyadari bahwa Burn akan membunuhnya saat transaksi selesai. Lalu menyuruh Grace agar bersiap-siap dengan senjata di tangannya di ruang belakang. Supaya jika terjadi sesuatu, Grace bisa mencegahnya dengan hanya menodongkan senjatanya kepada Burn, bukan menembaknya. Dan polisi akan datang untuk menahan mereka. Saat negosiasi itu selesai, benar saja, Thomas akan dibunuh. Tapi sebelum dibunuh, Thomas pun berkata, bersulang untuk promosi di bar tak terduga. Tapi tanpa diduga, Grace langsung menembaknya dan keributan pun pecah. Lalu Thomas berhasil membereskan kedua orang itu. Dan Thomas pun mendekati Grace dan mengatakan, kenapa kau menembaknya, Grace? Dan Grace menjawab, aku tak tahu, aku tak berani melakukan itu. Thomas pun berkata, kini kau telah melihatku dan kau pun melihatku, jawabnya Grace. Dan polisi-polisi itu kemudian datang dan Thomas memarahi polisi-polisi itu kenapa mereka telat. Bah lule. Tolol banget.
Kemudian Thomas mengantar Grace pakai angkot AX jurusan Kerucuk, terus naik ojek ke stasiun Parujakan, naik kereta jurusan Jakarta. Kemudian memesan ojek online jurusan Birmingham sesuai aplikasi. Jangan lupa 5 bintang. Iya. Sesamanya di tempat Grace, Thomas pun pulang dan meminta maaf karena tidak bisa memberikan kenyamanan kepada Grace, dan Grace pun memberikan bintang 3 kepada Thomas. Ini masih ojek online ya? Jadi Thomas tuh ojek online-nya si Grace. Gimana sih? Keesokan harinya, Grace menemui Inspektur Campbell, dan Campbell pun mengkhawatirkan Grace karena Grace semakin dekat dengan Thomas. Dan Grace semakin terseret di bisnis kotor Thomas. Akan tetapi, Grace menyangkalnya. Karena saat kejadian kemarin terjadi, Grace lah yang membunuh kedua orang itu, dan Thomas justru menghalangi Grace untuk tidak membunuh. Dan Grace merasa setelah kejadian kemarin, Grace berubah. Jadi Power Ranger lagi dong. Saatnya berubah. Dia mencari cinta. Udin Conge. Dan dendam terhadap apa yang terjadi kepada ayahnya telah sirna. Kemudian Grace memastikan bahwa dirinya sebagai badan intelijen selesai karena Grace juga sudah mengetahui senjata-senjata itu disembunyikan. Dengan syarat bahwa setelah Campbell mengetahui senjata-senjata itu, tidak boleh menyentuh Thomas lagi. Faktanya bahwa Grace pun mulai menyukai Thomas. Lalu Campbell menyetujuinya, dan Grace memberikan lokasi senjata-senjata itu disembunyikan. Ternyata senjata-senjata itu disembunyikan di kuburannya Danny, karena kita tahu bahwa Danny masih hidup. Setelah senjata-senjata itu ditemukan, keesokan harinya Grace mengundurkan diri secara resmi, dan faktanya Campbell menyukai Grace juga dan melamar Grace, tapi Grace menolaknya. Di sisi lain, Arthur yang menemui ayahnya dan menagih janji yang diberikan oleh ayahnya. Faktanya bahwa Arthur telah ditipu oleh ayahnya, dan ayahnya memang seorang pembohong. Mamam tuh Arthur. Makanya dengerin kata Thomas. Kemudian Arthur kembali ke rumahnya dan bertemu Polly yang sedang asyik membaca koran. Lalu Polly pun mengetahui masalah Arthur, tapi Thomas belum mengetahui masalah Arthur. Kemudian diperlihatkan Thomas yang melihat tempat senjata-senjata itu yang sudah kosong dengan isinya. Dan di sisi lain, Inspektur Campbell sedang memberikan instruksi kepada bawahan-bawahannya bahwa orang yang menggali kuburan untuk menyembunyikan senjata-senjata itu harus menggali kuburannya sendiri. Serem kali. Tapi bohong. Dan malamnya, Thomas menghampiri Grace di bar bahwa dia akan pergi jauh meninggalkan kota sampai masalahnya selesai. Tapi sesaat kemudian, Finn memberitahukan bahwa polisi sedang menuju ke bar untuk menangkap Thomas. Lalu Grace pun membawa Thomas. Kemudian Campbell dan bawahannya pun datang ke bar itu dan menanyai keberadaan Thomas. Tapi tak ada satupun yang membocorkan keberadaan Thomas. Setelah itu, Campbell memaksa dengan menodongkan senjatanya kepada pramusaji bar itu. Karena takut akan dibunuh, pramusaji itu mengatakan bahwa Thomas pergi dengan Grace. Kemudian Campbell pun membatalkan operasi penangkapan Thomas. Bucin sih. Kayak gue ya dulu bucin banget sama cewek ya. Semuanya apa-apa keluar. Minta beli ini, beli itu keluar. Beli ketoprak, sebelah semuanya diturutin. Anjir lah. Di sisi lain, Thomas yang berada di rumah Grace pun terhindar dari kejaran-kejaran polisi itu. Dan Thomas dan Grace menanam padi di Jepang tanpa sepengetahuan mereka berdua. Campbell mengintip mereka menanam padi. Ya, paling-paling Campbell ntar timbelan ya matanya. Ngintip sih. Di sisi lain juga, Arthur yang ingin mengakhiri nyawanya, tapi digagalkan dengan talinya sendiri karena talinya putus. Dan Arthur pun tidak jadi meninggoy. Kemudian Campbell yang sudah berada di kantornya memberikan kabar ke Tuan Churchill bahwa tugasnya di kota itu selesai dan akan pergi meninggalkan kota itu. Tapi setelah satu urusannya terselesaikan. Bucin lagi kan? Gak usah bucin deh. Gue udah ngerasain jadi orang bucin tuh gak enak guys. Sumpah, semuanya apa-apa keluar guys. Semuanya demi dia, tapi dia meninggalkan aku. Parah. Keesokan harinya, Thomas menemui Arthur dan melihat bahwa ada bekas luka di leher Arthur. Dan Thomas menertawakan Arthur. Lalu Thomas mengatakan bahwa dia, aku, dan John sudah terdaftar namanya di perbisnisan dengan perusahaan Shelby bersaudara. Dan di mata hukum mereka bertiga sederajat di perusahaan Shelby bersaudara. Kemudian Thomas juga mengatakan, tadinya kita ingin mengambil bagianmu Arthur, makanya lain kali pakai pistol, jangan pakai tali.
Kalau tali mah buat 17 Agustusan, tarik tambang. Iya. Dan memberitahukan bahwa polisi-polisi sudah pergi dari kota ini. Dan sebentar lagi kita akan berhasil menguasai dunia. Kemudian diperlihatkan aktivis kantor pacuan kuda keluarga Shelby dan Peaky Blinders season 1 episode 5 pun bersambung. Sebelumnya di Peaky Blinders, Arthur yang dikhianati ayahnya dan ingin bunuh diri. Kemudian Thomas yang berhasil meresmikan bisnis keluarga Shelby, perusahaan Shelby bersaudara. Oke. Daripada banyak bengong dan melongo, langsung saja kita seleketok nyok. Minang deng laka kim nam suang, minang suang laka kim nam deng. Ini dia Peaky Blinders season 1 episode 6. Film diawali dengan Inspektur Campbell yang mendatangi orang China penjual jas untuk tujuan tertentu karena banyak bawahannya yang datang ke tempat itu. Lalu diperlihatkan kembali dengan Thomas yang menghampiri Arthur dan menyuruh Arthur untuk menyiapkan bawahannya dan berkata, "Kita melakukan hari ini, Arthur." We're doing it today. Kemudian Thomas juga menghampiri Charlie untuk menyiapkan mobil, lalu mendatangi John yang mana si John sedang bercocok tanam dengan Esme. Ya, gimana lagi ya? Orang lagi bulan madu, mau bulan disuruh bertugas. Aduh, nanggung banget sih. Dan di sisi lain diperlihatkan Polly yang sedang berdoa untuk keluarganya. Lalu Thomas pun muncul di belakang Polly dan memberitahukan Polly bahwa akan ada pertemuan keluarga jam 3. Kemudian scene pun beralih dengan Campbell yang masih di toko jas orang China itu, yang ternyata tujuan tertentu itu adalah di belakang toko itu terdapat Hotel Oyo dan Red Rose. Kotak nyok. Dan Campbell pun melakukan peranan Pak D di Jepang bersama harim cewek yang masih muda. Waduh, udah kayak kelinci sama singa. Pedal pop ya. Di sisi lain Grace yang menghampiri kantor kepolisian, yang mana Grace mengambil surat yang dititipkan oleh Campbell kepada Sersan Moss. Dan surat itu berisikan di mana bahwa Campbell telah melihat Grace bercocok tanam dengan Thomas dan itu merupakan suatu pengkhianatan. Lalu Campbell mengatakan, "Kenapa kau tega melakukan itu? Sampai kau tega melakukan itu dengan musuh bebuyutanku. Lalu demi apa, Grace?" Dan Grace pun secara spontan, mengatakan itu demi cinta. Kemudian Thomas pun juga menghampiri toko jas orang China itu yang ingin membayar jasnya, dan orang China itu memberitahukan Thomas bahwa Campbell sedang berada di sini, yang mana kita tahu dia sedang melakukan penanaman padi di Jepang dengan harim cewek yang muda. Lalu Thomas pun menghampiri Campbell dan mengatakan, "Kukira kau polisi yang berbeda yang ingin membersihkan kota ini, ternyata kau sama saja dengan polisi lainnya, dan kenapa kau masih berada di sini sedangkan polisi-polisi lainnya sudah pergi? Apa yang kau cari, Campbell?" Dan Campbell pun menjawab bahwa aku masih di sini karena tujuan tertentu dan aku sudah menemukannya. Dan Campbell mengatakan, "Kau masih belum tahu kenapa kami menemukan senjata-senjata itu, Thomas." Dan Thomas pun menjawab, "Itu merupakan sebuah keberuntungan, Campbell." Dan Campbell mengatakan, "Sebelum hari ini selesai, hatimu akan hancur seperti hatiku, dan pria seperti kita ini akan selalu sendiri, dan cinta yang kita dapatkan akan selalu ada konsekuensinya." Mamam tuh. Lalu Thomas mengatakan, "Kau lupa, Inspektur, aku masih mempunyai keluarga." Dan Campbell mengatakan, "Nikmati harimu, Thomas," sambil meninggalkan tempat itu. Lalu diberikan kembali dengan Aida, Shelby, dan Polly yang sedang mengobrol ngalor ngidul ngetan ngulon wetan kali. Selawatan dong ya. Terungkap fakta bahwa Polly mempunyai 2 anak yang telah dirampas oleh orang lain karena waktu itu keluarganya sangat lemah, mudah diinjak-injak oleh orang lain. Dan Polly mengatakan kepada Aida Shelby bahwa kamu harus berterima kasih kepada Thomas. Anakmu tidak akan dirampas oleh orang lain karena keluarga ini semakin kuat berkat Thomas. Lalu Polly meminta Aida agar bisa memaafkan Thomas, tapi Aida Shelby tetap tidak mau memaafkan Thomas karena Freddy di penjara karena sebab
menembak Thomas. Tapi Polly memberitahukan Aida Shelby bahwa kamu harus tahu apa yang terjadi di hari ini. Di sisi lain, Freddy yang dihampiri oleh sipir di penjara, yang mana Freddy menyangka bahwa dia akan dipindahkan ke Brixton. Tapi polisi itu mengatakan bahwa dia akan bebas. I can't let them move me to Brixton. Are they? Not gonna get as far as Brixton Prison. Your feet. Lalu scene pun beralih dengan diperlihatkan Tuan Churchill dan Campbell mengenai penugasannya yang berhasil mengambil kembali senjata-senjata itu. Lalu Tuan Churchill ingin mendaftarkan Campbell ke daftar orang-orang yang terhormat. Begitupun dengan Grace yang sudah membantunya akan diberi gelar kehormatan. Dan Tuan Churchill menyinggung masalah Peaky Blinders yang mencuri senjata-senjata itu. Apakah mereka harus ditangkap atau tidak? Tapi Campbell menolaknya untuk menangkapnya dan mengkasuskannya karena dia mempunyai rencana lain untuk Peaky Blinders. Dan di sisi lain, keluarga Shelby melakukan rapat yang mana rapat itu ingin menggulingkan Kimbers dari tahtanya. Begitupun dengan Aida Shelby yang sudah memaafkan Thomas dan ikut hadir di rapat itu beserta anaknya. Lalu Thomas menghampiri Aida dan Aida mengatakan kepada Thomas jika omongan Polly benar apa yang akan dilakukan Thomas, maka dia akan memaafkannya. Dan Thomas menjawab bahwa itu benar. If what Aunt Polly says is true, you are. It's true. Lalu di sisi lain diperlihatkan dengan Freddy yang ingin dipindahkan ke penjara lain, dan tiba-tiba Danny Wisbank pun datang dan membebaskan Freddy. Kemudian Thomas dan yang lainnya yang sudah berada di bar dan ingin merayakan di bar itu. Lalu Grace yang mengatakan kepada Thomas bahwa kapan kau berhenti dari pekerjaan kotormu ini Thomas. Dan Grace pun pergi dari tempat itu. Lalu Thomas menyusulnya dan Thomas pun mengatakan dia akan berubah. Saatnya berubah. Nah, ini berubah apa lagi nih? Power Ranger apa nih? Biru, merah, kuning, hijau, melaku, dadan biru. Mama Tompel, dinosaurus, tumor. Tapi Grace tetap menyesal seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Dan tiba-tiba Jeremiah pun datang dan memberitahukan Thomas bahwa anak buah Kimbers akan datang. Thomas pun pergi ke rumahnya dan membicarakan kepada Polly bahwa rencananya untuk mengkudeta Kimbers ada yang membocorkan. Lalu Polly pun mengatakan bahwa ada satu hal yang bisa membutakan pria pintar, yaitu cinta, dan pelakunya pasti adalah Grace. Dan Polly menghampiri Grace dan hampir saja terjadi pembunuhan di antara keduanya. Tapi Polly lebih memilih membicarakannya secara baik-baik, bukan dengan kekerasan, senjata tinju, atau jambak-jambakan. Makanya kalau ada masalah rumah tangga itu bukan pakai kekerasan tapi diobrolkan dengan baik-baik ya guys. Kayak yang ngomong udah nikah aja ya. Sulah kotaknya kak. Singkatnya, Polly tidak akan memaafkan Grace walaupun Thomas memaafkan Grace. Dan Polly menyuruh Grace pergi. Dan Grace mengatakan kepada Polly sebelum dia pergi, mungkin hal yang membuatmu gusar adalah suatu hari mungkin kau akan kehilangannya. Maybe what really upsets you is the thought that one day you might lose him. Di sisi lain, Thomas sedang memberikan semangat kepada orang-orangnya agar bisa menang melawan Kimbers dan komplotannya. Kemudian diperlihatkan kembali dengan Campbell dan Sersan Moss yang sedang menyusun rencana yang ternyata adalah membiarkan Peaky Blinders dan Kimbers saling bunuh. Lalu Kimbers pun datang dan Thomas dengan pistol di tangannya siap bertempur dengan Kimbers. Di sisi lain, Sersan Moss yang memperingatkan Campbell bahwa ada yang membawa senjata di garrison dan akan ada baku tembak dan ada penembakan di Salt Lake, tapi Campbell menghiraukannya. Yang kita tahu bahwa penembak itu adalah rencana untuk kaburnya si Freddy. Saat berhadapan-hadapan, Kimbers mengatakan bahwa mereka kekurangan orang dan senjata-senjata. Tapi tiba-tiba Danny dan Freddy pun datang dengan senjata yang besar. Dan seketika itu juga, tiba-tiba Aida Shelby datang membawa anaknya dengan kereta bayi bermaksud ingin melerai pertempuran. Tapi Kimbers tetap menarik pelatuknya dan menembak Thomas dan Danny. Dan saat Kimbers lengah, Thomas menembak Kimbers tepat di kepalanya. Mamam. Dan mengatakan, cukup, pertempuran ini hanya antara aku dan Kimbers. Ini sudah berakhir, jadi pulanglah ke keluarga kalian. Enough! Let me for this battle one-on-one. It's over. Go home to your families.
dan mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Dan pertempuran Thomas dan Kimbers pun selesai. Lalu diperlihatkan kembali dengan Danny yang terbujur kaku bahwa Danny sudah meninggoy saat pertempuran dengan Kimbers. Dan malamnya diperlihatkan kembali dengan Sersan Moss yang memberitahukan Campbell bahwa pertempuran itu mengorbankan Kimbers dan Peaky Blinders yang menang. Lalu Freddy yang berhasil kabur dan menjadi buronan karena tidak ada petugas yang menjaga Freddy dan itu perintah Campbell. Makanya nggak usah sok songong pengen ngadu domba kedua geng itu. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Kemudian Campbell menelpon Tuan Churchill mengenai masa depannya. Begitupun Thomas yang mendatangi Grace dan mengatakan bahwa dia mengetahui semuanya dan siapa Grace itu. Lalu Grace mengatakan kepada Thomas, dengarkan aku Thomas, aku mencintaimu. Dasar godaan iblis setan perempuan gini nih. Woi anjing. Nggak usah dirokan deh kalau sama perempuan tuh kayak gitu, mulutnya manis. Dan Thomas mengatakan, dengarkan aku juga Grace, lupakan saja. Seberapapun kau mengatakan itu, percuma saja karena akan ada kesempatan lagi. Tell you who I really am. I think I know who you are. Here it comes, Tommy. I love you. And there it goes, Grace. Away it goes. We can say it as much as we like, but there's no chance. Lalu Grace pun meninggalkan kota itu dan ingin pergi ke London, lalu memberikan alamatnya, kemudian ingin mengajak Thomas ke London setelah urusannya selesai. Dan Thomas kembali lagi ke bar dan merayakan kesuksesannya menumbangkan Kimbers dengan saudara-saudaranya dan Polly. Kemudian scene pun berganti dengan diperlihatkan Grace yang ingin pergi ke London dengan kereta. Tapi tiba-tiba Campbell datang dan menodongkan pistolnya kepada Grace. Suara pistol pun terdengar sangat nyaring. Dan Peaky Blinders season 1 pun selesai. Oke, akhirnya Peaky Blinders season 1 pun selesai. Bagaimanakah kelanjutannya di Peaky Blinders season 2? Apakah Campbell berhasil membunuh Grace? Kita lihat saja kelanjutannya nanti. Oke guys, sekian dulu review film dari Alur Gue 13. Sasuke mengeluarkan jurus Katon. Si John naik Super Egg bunyinya ember. Kalau jadi penonton, jangan lupa jadi subscriber. Masih ngeyel? Nggak jadi subscriber? Nih dengerin, jangan si keriting. Subscribe dulu channelnya bro di bawah ini. Oke, like, komen yang bagus, oke? Like, comment, Kita share, bikin bro. konten keren nanti. Jangan lupa karena subscribe itu pencet tombol merahnya, padamkan lampu merahnya, guys. Gaspol, woo!